anak-anakku di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, anak-anakku di rumah pasti semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggumu. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh tidak konsentrasi, roh bermain, yang coba mengganggu akan anak-anakmu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Daniel di kandang singa. Kepada
pujinya dong. Nah, kita angkat pujian kita yang kedua yang berbicara tentang kasih. Ikuti Bu Guru ya gerakannya untuk kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Persembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Dia. Untuk itu kita angkat pujian untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Persilakan anak Evika untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
anak-anakku sekalian, mari kita siapkan kehidupan kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saat kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita angkat pujian untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan oleh Ibu Sipra? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Abram dipanggil Allah. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan
ayatnya yang ke-9, di mana cerita ini menceritakan seorang tokoh bernama Abram dan dia mempunyai istri bernama Sarai. Suatu hari Allah mengutus daripada Abram untuk pergi ke suatu negeri di mana Abram belum mengetahui bagaimana situasi daripada negeri itu. Tetapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya, bahwa Tuhan pasti akan memberkati akan kehidupan daripada Abram. Dan dia memegang akan setiap janji Tuhan. Lalu Abram melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan setibanya dia ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, dia mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, Tuhan juga mau anak-anak sekolah minggu mau mempercayai setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan menyimak cerita minggu ini yang berjudul Yakub menipu Esau. Terdapat dalam Kejadian 27 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sekali lagi, yang berjudul Yakub menipu Esau. Terdapat dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bapak Ishak mempunyai 2 anak. Anaknya yang pertama bernama Esau dan anaknya yang kedua bernama Yakub. Suatu hari Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada anaknya yang pertama, yaitu Esau. Pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Suatu hari Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Nah, demikianlah cerita kita tentang Yakub menipu Esau, di mana cerita ini menceritakan bahwa Yakub menipu saudaranya sendiri yaitu Esau untuk mendapatkan sesuatu yaitu hak kesulungan. Jadi anak-anak sekolah minggu, jangan kita sama seperti Yakub ya. Hanya karena menginginkan sesuatu sampai kita bisa menipu baik orang tua kita maupun saudara kita. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk selalu berkata jujur. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru tanya dulu, siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Baik, kita akan baca bersama-sama dalam Roma 4, ayatnya yang ketiga berjudul Percayalah Abraham kepada Tuhan. Sekali lagi, Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, Percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam
Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 yang berjudul Jangan lagi kamu saling mendustai. Sekali lagi dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, anak-anakku di rumah, ayat hafalannya dihafal ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kaki dian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akar penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Syafaat kita di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu, dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggumu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Kau lindungi menyertai Tuhan. Dan Kau pagari dengan api kemuliaan-Mu. Sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.